Pernahkah kamu merasa terjebak dalam siklus energi yang naik turun seperti baterai yang terus-menerus lowbat? Merasa tubuhmu itu seperti mesin yang kelebihan beban, penuh sampah yang menghambat performa optimal. Bayangkan, ada cara sederhana untuk mereset tubuh, mengaktifkan mode pembersihan diri secara alami, dan bahkan membalikan jam biologis kamu. Ini bukan tentang diet ekstrem atau pil ajaib, tapi tentang memahami kekuatan intermittent fasting. IF bukan sekedar tren diet, tapi ini adalah kunci untuk membuka potensi tersembunyi di tubuhmu. Apakah kamu ingin menurunkan berat badan tanpa tersiksa, atau meningkatkan fokus dan produktivitas, atau bahkan memperlambat penuaan? Hari ini, kita akan mengungkap rahasia di balik IF dan bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam hidupmu. Tapi tunggu dulu. Sebelum kamu langsung terjun, ada beberapa hal yang penting dan perlu kamu ketahui. IF bukan untuk semua orang, dan ada potensi risiko yang perlu diwaspadai. Kami akan membahas semuanya secara mendalam, agar kamu bisa membuat keputusan yang tepat untuk kesehatanmu. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada tubuhmu saat berpuasa? Bagaimana IF bisa memicu autofagi, proses daur ulang sel yang luar biasa itu? Dan bagaimana kamu bisa memulai IF dengan aman dan efektif? Mari kita selami lebih dalam. Intermittent fasting atau IF bukan tentang diet ketat yang menyiksa, tapi ini tentang mengatur pola makanmu agar selaras dengan ritme alami tubuh. Bayangkan, tubuhmu itu seperti kota yang sibuk. Di siang hari, kota ini penuh dengan aktivitas, menghasilkan banyak sampah seluler, dan di malam hari, saat aktivitas mereka mereda, kota ini mulai membersihkan diri. IF membantu mengoptimalkan proses pembersihan ini. Ada beberapa metode IF yang bisa kamu pilih dan paling populer. Terutama adalah yang metode 16/8 ya. Ini melibatkan puasa setiap hari selama 16 jam dan membatasi periode makan harianmu kamu menjadi 8 jam. Dan juga ada juga metode yang 5/2, ini dengan metode ini kamu mengkonsumsi makanan yang normal selama 5 hari dalam seminggu dan membatasi asupan kalori kamu menjadi 500-600 kalori pada 2 hari yang tidak berurutan. Terus ada juga eat, stop, eat. Ini artinya melibatkan puasa 24 jam, sekali atau 2 kali seminggu. Misalnya ya, dengan tidak makan dari makan malam 1 hari sampai makan malam hari berikutnya. Berikutnya alternate day fasting ya. Dengan metode ini, kamu berpuasa setiap hari lainnya ya. Jadi pilihlah yang paling sesuai dengan gaya hidupmu dan kuncinya adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Oke, sekarang kita bicarakan autofagi ya, rahasia peremajaan sel yang luar biasa. Inilah inti dari keajaiban IF. Autofagi secara harfiah adalah auto berarti diri sendiri dan fagi berarti makan. Jadi autofagi adalah proses memakan diri sendiri yang dilakukan oleh sel-sel tubuhmu. Saat kamu berpuasa, kadar insulin itu menurun dan tubuh mulai mencari sumber energi alternatif. Disinilah proses autofagi dimulai. Sel-sel mulai memecah dan mendaur ulang komponen-komponen yang rusak seperti protein yang salah lipat, mitokondria yang usang, dan bahkan bakteri atau virus yang menyerang. Bayangkan, sel-selmu itu seperti tim pembersih yang efisien membersihkan sampah dan mendaur ulang bahan baku untuk membangun sel-sel baru yang lebih sehat. Proses ini tidak hanya membersihkan tubuh dari sampah seluler, tetapi juga merangsang regenerasi sel, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, dan bahkan melindungi dari penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Proses autofagi ini terjadi secara bertahap. Biasanya dimulai setelah 12-16 jam berpuasa.
Semakin lama kamu berpuasa, semakin intens proses autofagi yang terjadi. IF bukan hanya tentang menurunkan berat badan ya, meskipun itu adalah salah satu manfaatnya yang paling populer. IF juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi peradangan, meningkatkan fungsi otak, dan bahkan memperpanjang umur. Saat berpuasa, terjadilah perubahan hormon yang menguntungkan. Kadar insulin menurun, kadar hormon pertumbuhan meningkat, dan sel-sel mulai perbaikan seluler, mengubah ekspresi gen. Jadi studi menunjukkan bahwa IF dapat meningkatkan produksi brain derived neurotrophic factor atau BDNF ya, protein yang penting untuk kesehatan otak. BDNF membantu melindungi sel-sel otak dan kerusakan dan merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru, guys. Selain itu, IF juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengurangi peradangan dan merangsang regenerasi sel-sel kekebalan tubuh. Jika kamu tertarik untuk mencoba IF, mulailah secara bertahap ya. Jangan langsung berpuasa selama 16 jam, mulailah dengan 12 jam atau 14 jam. Lalu secara bertahap tingkatkan durasinya. Saat berpuasa juga perbanyak minum air putih, teh tawar, atau kopi hitam. Jika rasa lapar tak tertahankan, cobalah minum air lemon atau kaldu tulang. Saat jendela makan, fokuslah pada makanan utuh dan bergizi, seperti sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Hindari juga makanan olahan, gula, dan juga karbohidrat olahan. Penting untuk diingat bahwa IF tidak cocok untuk semua orang. Jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti diabetes atau gangguan makan, konsultasikan dahulu dengan dokter sebelum memulai IF. Intermittent fasting adalah metode makan yang mengatur waktu makan dan puasa, bukan jenis makanan yang dikonsumsi. Metode ini memicu proses autofagi, yaitu proses pembersihan seluler yang sangat penting untuk kesehatan. Manfaat IF meliputi penurunan berat badan, peningkatan sensitivitas insulin, peningkatan fungsi otak, dan perlindungan terhadap penyakit. Namun IF tidak cocok untuk semua orang dan penting untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum memulai. Intermittent fasting bukan sekedar tren diet, tapi gaya hidup yang dapat mengubah hidupmu. Dengan memahami kekuatan autofagi dan juga menerapkan IF secara bijak, kamu dapat membuka potensi tersembunyi di tubuhmu dan menikmati kesehatan yang optimal. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Mulailah hari ini dan rasakan perbedaannya sendiri. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagikan pengalamanmu tentang IF di kolom komentar ya. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan tetap sehat ya. Rifki pamit, ciao.